Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa waffiqna amalan maqbula, amma ba'du. Jemaah Azmiyah, para abah, para ambu dimanapun berada, mudah-mudahan saat ini, malam ini kita senantiasa mendapatkan rahmah, mendapatkan ridho, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan aktivitas kita pada malam hari ini senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, sehingga apabila seorang hamba semakin dekat, maka semakin bahagialah seorang hamba tersebut. Lebih-lebih aktivitas kita pada malam hari ini adalah aktivitas yang mengkaji dan mempelajari kitabullah, panduan utama bagi umat manusia, lebih-lebih umat yang beriman. Mudah-mudahan aktivitas kita pada malam hari ini dicatat sebagai amal ibadah, amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau bersabda dalam hadis yang senantiasa ingin saya sampaikan dan ingatkan untuk diri saya sendiri dan untuk saudara-saudara saya, bahwa khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang senantiasa belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Mudah-mudahan jamaah Azmiyah saat ini menjadi orang yang terbaik dari umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena kita belajar Al-Quran. Kita malam ini topiknya adalah surah Al-Baqarah ayat 179, hukum kisos dan pengaruhnya. Namun nanti akan diawali dengan lanjutan tilawah dari anggota baru kita, saudara kita, yaitu Abah Dindin Syahruddin, membacakan surah Al-Maidah ayat 32 sampai 36. Untuk itu kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan aktivitas acara kita pada malam hari ini mendapatkan ridho pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid din wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Persilahkan kepada Abah Dindin Syahruddin untuk membacakan surah Al-Maidah ayat 32 sampai 36. Monggo silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada. Mulai ayat sebelumnya Abah Dindin, ayat 32. Min ajli dzalika katabna, ayat sebelumnya. Oh iya. Summa inna katsiran minhum. Ayat sebelumnya diawali dari min ajli dzalika. Itu yang ayat 32. Ayat 32. Walaqad tawinna ma'i. Ayat 32. Ya. Min ajli. Tadi kan innama jazauhu, itu ayat sebelumnya. Oh, ayat sebelum. Min ajli dzalik. Ya. Min
minhum min ajli ini ayat sebelumnya. Yang atas, paling atas. Oh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إن الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Quran. Masya Allah, nadanya merdu banget. Saya barusan teringat ketika Abah Dindin baca ini, berat mobil ini Fortuner kelasnya. Apa? Fortuner. Enak itu kalau dibawa di penumpangnya. Penumpang Fortuner itu bodinya kan gede. Ketika jalan itu kelihatan bisa buat layah-layah, terus bisa mengantarkan kenyamanan itu. Maka dari itu saya berpesan kepada Abah Dindin untuk bertambah istiqomah membaca Al-Qur'annya. Insyaallah bacaannya merdu, Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Top. Jadi ingat Abah Dindin, ingat Fortuner pokoknya ya. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Joko. Alhamdulillah. Udah, silakan diminum Abah Dindin, temennya tuh. Alhamdulillah. Saya barusan menyimak betul. Wah, ini enak nih.
enak benar. Mungkin tinggal kuantitasnya itu ditambah. Jadi akan semakin bertambah membaca Al-Quran, nanti akan semakin lancar nanti. Apalagi nadanya dan suaranya itu bagaikan Fortuner itu. Tinggal dilancarin aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak, saya bukan buat ini, enggak, bukan bikin-bikin nih. Enak benar. Enak. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon izin minum dulu ya, Mbak Dindin ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kopinya baru diseduh nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah. Dan juga kepada para abah, para ambu yang lain, kalau ingin kita itu mendapatkan kesehatan yang meningkat, kesehatan jiwa, kesehatan badan, kesehatan pikiran. Jadi manusia itu terdiri dari jiwa, terdiri dari pikiran, terdiri dari fisik. Bacalah Al-Quran. Allah akan memberikan syifa, kesembuhan. Nah, kesembuhan itu kan berangsur-angsur. Ketika kita intens membaca Al-Quran, rasakanlah kedamaian, keceriaan. Terus hidup itu walaupun kelihatannya berat, tapi enak aja tuh dilalui. Ibarat naik mobil Fortuner, walaupun jalannya agak geronjal-geronjal dikit, tapi kalau Fortuner ya tetap enak aja ditunggangin. Ya, Abah. Iya. Itu analogi ya. Itu analogi saya yang tiap hari itu saya baca Quran, alhamdulillah. Tiap hari saya juga ngajar Al-Quran sama anak-anak. Yang namanya hidup itu kan melewati jalan terjal, jalan mendaki, kadang-kadang juga banjir segala macam. Tapi kalau kendaraan kita macam Fortuner, kira-kira enjoy apa enggak tuh, Mbah Didin? Enjoy. Nah, kita itu dalam hidup dituntut untuk bagaimana kendaraan kita itu bisa melewati segala medan, dan tentunya harus terus dirawat, dijaga, dan seterusnya. Apapun kondisinya, kalau kita akrab dengan Al-Quran, pasti medan itu akan bisa dilalui dengan mudah dan nyaman. Bagi orang lain mungkin akan berat, akan tetapi bagi kita, karena dalaman hati kita itu diisi dengan nilai-nilai Al-Quran, diisi dengan firman-firman Allah, ya enjoy aja. Masalah keluarga, ya sudah lah kita hadapin, lolos. Masalah kerjaan kita hadapin, lolos. Masalah keuangan, yang lain juga ngalamin keuangan, lolos juga. Masalah anak, lolos juga. Artinya lolos itu kita bisa lewati ujian itu dengan baik, dengan catatan kalau kendaraannya itu kuat dan multifungsi. Nah, ya Abah Dindin ya. Kok saya ingat Fortuner itu, mudah-mudahan nanti saya punya mobil Fortuner ya, doain ya. Amin. Rumah itu saya di sini itu diamanati untuk nempatin untuk tempat ngaji. Garasinya 2, mobilnya kosong, nggak tahu kemana kan kayak itu. Garasi mobil 2 agak lebar juga, mobilnya belum ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jadi analogikan hidup kita itu melewati segala medan, melewati segala jalan, melewati segala cuaca. Persiapkanlah kendaraan kita itu dengan baik, persiapkanlah kondisi kendaraan kita itu maksimal. Insya Allah apa yang akan kita hadapi, ujian apapun, medan kehidupan akan mampu untuk kita lewati. Itu yang ingin saya sampaikan kepada Abah Dindin dan kepada para jamaah. Nggak tahu inspirasinya kok Fortuner itu apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Abah Adam, Ambu Ida Widiawati sudah hadir beliau? Alhamdulillah sudah Pak Ustadz. Alhamdulillah. Memang ya Ambu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya dulu punya teman sekolah namanya Widiawati ya, termasuk salah satu seorang perempuan yang pernah hinggap di hati saya itu. Ya Allah, teringat terus. Ada artis namanya Widiawati, cakep memang. Oh, ternyata di antara nama Widiawati itu memang berpengaruh. Mudah-mudahan Ambu Ida Widiawati dicantikkan lahir batinnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, kita sekarang topiknya adalah hukum kisos dan pengaruhnya.
Saya akan baca, ini sebenarnya tadi 2 ayat, yakni ayat 179 sampai ayat 178 dan 179. Saya akan baca terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil-hurri wal-'abdu bil-'abdi wal-untha bil-untha فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Baik. Ayat kita pada yang akan kita kaji pada malam hari ini adalah berkisar tentang berbicara Al-Quran diturunkan sebagian di Madinah, sebagian lagi di Mekah. Nah, ketika di Madinah, Rasulullah itu berhadapan dengan berbagai jenis anggota masyarakat, di antaranya adalah orang Yahudi dan orang Nasrani. Yang paling bermasalah itu adalah orang Yahudi. Pemuka-pemuka agama mereka itu sering menyembunyikan kebenaran. Di antara kebenaran yang disembunyikan itu adalah tentang kerasulan Nabi terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga apabila ada pelanggar hukum itu dari kalangan tokoh masyarakat Yahudi, maka keadaannya itu adalah berbeda perlakuannya. Nah, di sini menimbulkan problem sosial, problem masyarakat yang serius. Apalagi apabila pelanggar hukum itu adalah orang-orang yang punya nama besar, mereka itu tidak ditindak sesuai dengan harapan. Sementara orang kecil apabila melakukan pelanggaran hukum, maka yang terjadi adalah ibarat kata Abah Luki, pisau itu tajam ke bawah, tumpul di ke atas. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Jadi kalau kita membaca Al-Quran dan merenunginya, problem masyarakat itu nggak jauh beda sebenarnya. Nggak jauh beda. Mulai dari zaman dulu sampai sekarang, yang kaya ingin semakin kaya dan menindas si miskin, pejabat yang tidak beriman dan tidak baik juga akan memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi dan golongan. Ceritanya kayak gitu-gitu aja, cuman masanya yang berbeda. Intinya kayak gitu, manusianya sama, Bah Luki, manusianya sama. Onderdil manusia itu saya sampaikan ya. Jadi saya membaca banyak kitab, saya merenung Abah Oyan. Onderdil manusia itu sama, suspensinya itu sama. Ya punya pikiran, punya hati, punya nafsu. Nafsu manusia itu kalau nggak dikendalikan sama, liar. Pikiran manusia itu kalau tidak diarahkan, mikirnya itu yang enggak. Apalagi kalau pikiran itu ditunggangi oleh hawa nafsu. Dan seterusnya. Nah, bentuk penyimpangan hawa nafsu, bentuk penyimpangan perbuatan manusia itu adalah macam-macam bentuknya. Kalau mungkin sosial masyarakatnya rakyat, mungkin ya gesekan-gesekan dikit. Akan tetapi kalau pelaku kriminalnya itu pejabat, wah nggak kaleng-kaleng tuh. Itu bisa menyebabkan kerugian yang besar. Nah, di sini konteksnya adalah ketika Rasulullah berhadapan dengan masyarakat yang heterogen,
masyarakat yang berbagai multi etnis di Madinah, di antara yang dihadapi itu adalah satu, masyarakat Arab yang terkenal itu fanatik. Mereka mengklaim bahwa mereka lah di antara suku nih ya. Yang kalau di sini suku Jawa mengatakan bahwa suku Jawa lah yang paling top. Kata orang Sunda, suku Sunda lah orang yang paling top. Kenapa? Tiada raja yang lebih hebat daripada Prabu Siliwangi. Kurang lebih demikian. Orang Padang menganggap bahwa orang Padang lah yang paling top. Nah, kesukuan-kesukuan seperti itu ketika berbenturan terus terjadi konflik yang mengakibatkan terbunuhnya salah seorang, mereka itu ketika dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya nggak mau, nggak apa. Kenapa nggak mau? Karena strata sosial kita adalah lebih hebat, suku kita adalah lebih hebat. Turunlah Al-Quran sebagai pengadil, sebagai hakim terhadap perbuatan manusia. Kurang lebih prolog yang ingin saya sampaikan demikian sebelum kita masuk ke ayat 178. Ambu Ida masuk. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina. Ya ayyuhallazina. Wahai orang-orang. Wahai orang-orang. Amanu. Yang mereka punya sifat iman. Yang mereka punya sifat iman. Nah, dalam hatinya itu dipanggil Ambu Ida iman. Jadi khusus orang yang beriman itu dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang istimewa, yakni disifati iman. Nah, biasanya dalam Al-Quran, kalau kita dipanggil wahai orang-orang yang beriman, setelah itu diberlakukan hukum. Entah itu hukum perintah atau larangan. Nah, wahai orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian makanan yang halal. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mencela saudaramu, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena kita dipanggil dengan panggilan yang beriman. Karena setelah itu akan diberlakukan hukum atau aturan-aturan. Nah, aturannya apa di sini? Kutiba. Lanjut, Ambu Ida. Kutiba. Diwajibkan. Diwajibkan. Nah, kata wajib di sini terambil dari kata kutiba. Kutiba itu makna aslinya ditulis. Sesuatu yang ditulis itu tidak bisa dihapus. Saya ulangi, sesuatu yang tertulis, termaktub dalam Al-Quran tidak bisa dihapus. Nah, nanti kita akan menjumpai, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siam, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Jadi seolah-olah berpuasa itu mulai dari zaman baheula sampai sekarang dan besok sampai yaumul kiamah tidak akan bisa dihapus. Demikian juga dengan peraturan yang Allah terapkan pada ayat ini. Kita lanjut, kutiba diwajibkan. Kutiba diwajibkan. Dituliskan. Dituliskan. Dan tidak akan terhapus. Dan tidak akan terhapus. Nah, itu maknanya, jangkauannya ke sono. Biar satu kata itu kita maknai dengan mendalam, agar dari satu kata itu akan memberikan pemahaman yang yang nyaman untuk kita, memberikan pemahaman yang memuaskan. Kita lanjut. Alaikum. Alaikum. Atas kalian. Atas kalian. Baik. Di sini saya tadi mengutip tafsirnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau menjelaskan seperti ini. Kata perintah yang apabila disambung dengan huruf alai, itu mempunyai makna ilzam atau masyaqqah, yakni mempunyai makna ketetapan dan sesuatu yang berat. Ada dua, apabila hukum itu diberlakukan kepada orang yang beriman, terus disambung dengan kata ala atau alai, itu mempunyai dua makna. Berapa, Bu Ida? Dua makna. Satu, ketetapan, yang kedua adalah berat.
Nah, ini yang diberlakukan itu adalah satu ketetapan hukum yang berat. Apa hukum yang tetap dan berat itu? Kita lanjut. Al-qisosu. Al-kisosu. Hukum kisos. Hukum kisos. Hukuman yang serupa. Hukuman yang serupa. Dengan kejahatan pelaku. Dengan kejahatan pelaku. Fil qatla. Fil qadla. Dalam hal pembunuhan. Dalam hal pembunuhan. Nah, jadi di sini yang disorot itu adalah hukum yang terberat, yakni masalah pembunuhan. Hukum-hukum yang lain bagaimana? Bagaimana ketika ada orang menampar? Ya kalau dia menampar dengan sengaja dituntut dia untuk ditampar juga, yakni hukum yang semisal. Dia nonjok, dia harus kena tonjok juga dan seterusnya. Itu hukum yang saya kira bukan saya kira ya, memang harus seperti itu. Nah, untuk apa? Jangkauannya tadi adalah untuk tindakan preventif, tindakan pencegahan, agar ketika manusia ingin melanggar hukum itu nanti berpikir 1000 atau bahkan berpikir 2000 kali untuk melakukan satu kejahatan. Baik. Diberlakukan untuk siapa? Al-hurru. Al-huru. Orang merdeka. Orang merdeka. Bil-hurri. Bil-huri. Dengan orang merdeka. Dengan orang merdeka. Jadi ketika orang yang bebas artinya bukan budak itu membunuh, maka orang itu juga harus diganti dengan terbunuhnya atau dibunuhnya orang merdeka. Lanjut. Wal abdu. Wal abdu. Dan seorang hamba. Dan seorang hamba. Bil abdi. Bil abdi. Dengan seorang hamba. Dengan seorang hamba. Jadi bahasa Sunda, abdi itu dari bahasa Arab. Dari bahasa apa? Bahasa Arab. Dari bahasa Arab. Arab. Abdi itu dari kata abdun. Abdimah. Nah, kira-kira kan demikian kalau apa namanya saudara Sunda tuh. Kalau orang Jawa itu kulo. Kulo itu dari kata kawulo. Kawulo itu ya sama dengan abdi. Nah, terus disingkat kulo. Bisa diterima Abah Adam? Nah, ini Abah Adam ini kelihatannya orang Jawa tapi KW. Kenapa? Bahasa Jawanya itu blepetan. Malah mahir bahasa Sundanya itu berarti Jawa KW, ya kan? Nah, Jawa KW. Kawulo terus disingkat kulo. Bahasa Sundanya abdi. Abdi itu bahasa yang sangat menurut saya itu bahasa tawadhu, bahasa rendah hati. Jadi ketika kita mengungkapkan abdi, seolah-olah kita itu adalah orang yang betul-betul ya sangat hormat kepada lawan bicara. Abdi mah itu orang yang tawadhu, orang yang rendah hati. Ya, Abu Ida ya. Iya, Wal abdu, kita ulang. Wal abdu. Dan seorang hamba. Dan seorang hamba. Bil abdi. Bil abdi. Dengan hamba. Dengan hamba. Wal unsa. Wal unsa. Dan perempuan. Dan perempuan. Bil unsa. Bil unsa. Dengan perempuan juga. Dengan perempuan juga. Jadi itu kalau istilahnya head to head. Kalau bahasa sekarang itu. Kita lanjut. Kalau yang membunuh itu terbebas dari tuntutan, yakni minta maaf kepada pihak keluarga, terus jangan diberlakukan hukum kisos karena kemarin saya membunuh itu tidak sengaja dan khilaf dan seterusnya. Bagaimana? Kita lanjut. Faman maka siapapun. Faman maka siapapun. Ufia. Ufia. Yang diberi maaf. Yang diberi maaf. Lahu. Untuknya. Min akhihi. Min akhiri. Dari saudaranya. Yakni keluarga korban.
Nah, yang memberikan maaf itu adalah keluarga korban. Syai'un Sayun dengan tebusan. dengan tebusan. Kalau dimaafkan, terus akhirnya diminta untuk diat, kalau dalam bahasa agama itu, bahasa fikihnya diat itu denda, tebusan. Seperti orang yang meninggalkan beberapa pekerjaan haji itu kan kena dam. Dam itu kalau istilahnya sama dengan diat, kena denda. Kurang lebih demikian. Fattiba'un, Fattibaun, maka hendaklah mengikuti, maka hendaklah mengikuti. bil ma'rufi, Bil ma'rufi, dengan cara yang baik, dengan cara yang baik. wa adaun, Wa ajaun, dan membayar tebusan dan membayar tebusan si keluarga pembunuh, si keluarga pembunuh. ilaihi, Ilaihi, kepada keluarga korban, kepada keluarga korban. bi ihsan, Bi ihsan, dengan cara yang baik, dengan cara yang baik. tidak menunda Tidak menunda dan tidak mengurangi jumlahnya. dan tidak mengurangi jumlahnya. Kalau untuk sekarang orang membunuh, apabila dia dimaafkan oleh pihak keluarga korban, maka tebusannya itu kalau dikuruskan rupiah sekarang itu adalah 2 miliar. Kurang lebih demikian, 2 miliar. Jadi menghilangkan nyawa orang itu sekian real, sekian onta, itu kalau dirupiahkan sekarang itu kurang lebih 2 miliar. 2 miliar. Itu kalau ukurannya itu kan onta. Itu 2 miliar pokoknya itu. Nah, 2 miliar. Kan orang kalau seperti itu kan mikir-mikir. Sesakit hati apapun, seapapun, nanti akan pikir, wah jangan membunuh. Nanti akan resikonya seperti ini, seperti ini. Kita lanjut. Zalika. Zalika, Demikian itulah. demikian itulah. Takhfifun. Tahfifun, Keringanan. keringanan. Dispensasi. Dispensasi. Mir rabbikum. Mir rabbikum, Dari Tuhan kalian. dari Tuhan kalian. Warahmatun. Warohmatuh, Dan rahmat. dan rahmat. Kasih sayang. Kasih sayang. Nah, jadi ketika orang itu diberikan maaf, terus diberikan pilihan untuk membayar tebusan, hal itu merupakan dispensasi, keringanan dari Rabb kalian, dan sebagai bentuk kasih sayangnya Allah, dengan harapan jangan mengulangi perbuatannya lagi, dan dia punya kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki perilakunya di masa yang akan datang. Nah, itu biasanya kan dilihat kronologinya, dia bisa menghilangkan nyawa orang itu apa permasalahannya. Terus akhirnya kemarin tidak sengaja buru-buru ingin berangkat menjenguk saudaranya, bawa mobil, tiba-tiba ya kan belum lampu merah, ternyata dia udah ngeber mobil dengan kecepatan tinggi, akhirnya masih ada tersisa penyeberang, terus tertabrak, diinterogasi oleh polisi dan seterusnya, ternyata motivasinya atau alasannya buru-buru ingin menjenguk saudara keluarganya di rumah sakit. Motivasinya demikian. Lalu bagaimana pihak yang membunuh itu dengan penyesalan yang dalam-dalamnya menyampaikan permohonan maaf, menyampaikan dan seterusnya, pada gilirannya siap untuk menerima sanksi apapun asalkan jangan dihilangkan nyawanya. Terus ditimbang-timbang sama polisi, dilimpahkan ke pihak pengadilan, bisa diterima alasannya. Kronologinya, backgroundnya memang catatannya orang baik.
nggak pernah berbuat kriminal dan segala macam. Akhirnya bagaimana Bu, ini benar-benar orang baik, alasannya demikian. Hendaknya kalau anjuran kami, nasihat kami diterima permohonan maaf dan dimaafkan, nanti tebusannya adalah 2 miliar dibayar kontan. Berembuklah itu keluarga, ya kan? Yang ditabrak itu ternyata tukang kerupuk, ya kan? Ternyata tukang kerupuk itu lagi mencari nafkah untuk keluarganya. Di saat yang sama dari keluarga yang miskin kemudian dapat 2M, kan di satu sisi innalillah, di saat yang sama alhamdulillah. Jadi kalau hukum itu betul-betul kita taati, pasti akan membawa kemaslahatan. Nah, di situ harus diikuti. Itu adalah merupakan keringanan dan ada rahmat, ada kasih sayang dari Allah. Allah memberikan kasih sayang kepada yang membunuh, terus diiringi dengan rahmah. Rahmah berapa? Kasih sayang. Dengan dia membayar tebusan akan bermanfaat bagi keluarga si korban. Nah, itu demikian. Kita lanjut, Ambu Ida. Ya. Faman, maka siapapun. Faman, maka siapapun. I'tada, Atada, yang melampaui batas. yang melampaui batas. Ba'da dzalika, Ba'da zalika, sesudah pemberian maaf tersebut, sesudah pemberian maaf tersebut, dengan membayar tebusan. dengan membayar tebusan. Jadi dari kedua belah pihak itu kok melewati batas. Bagi yang keluarga korban malah dijadikan peluang. Wah, ini bisa gua manfaatin nih. Kita nggak mau kalau 2M. Kita harus, soalnya kayak gini. Nah, itu namanya melampaui batas. Itu bukan mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak. Nanti akan berujung pertikaian yang terus-menerus. Siapa yang melewati batas setelah terjadinya kesepakatan di antara kedua belah pihak, maka yang terjadi adalah, kita lanjut, Ambu Ida. Ya. Falahu, maka baginya, azabun, siksaan, alim, yang sangat pedih, dan menyakitkan. Nah, kita lanjut satu ayat sekaligus. Walakum, dan bagi kalian, wahai manusia, dan orang-orang yang beriman, khususnya fil kisosi, dalam hukum kisos, yang diterapkan, hayatun, ada jaminan kehidupan, ya ulil albabi, wahai orang-orang yang mempunyai akal dan hati yang bersih. Nah, sebelum sampai kita lanjutkan ujungnya, ulil albab itu adalah, misalnya nih, uraiannya bisa diterima oleh pikiran, akan tetapi kadang hati belum tentu untuk menerimanya. Kenapa? Karena hati itu kadang-kadang dia timbul di dalam hati itu ada penyakit-penyakit. Itu orang misalnya gengsi, sombong, dan lain sebagainya. Secara penjelasan, secara pemaparan itu bisa diterima. Contoh misalnya, mohon maaf nih, ini kita nggak bahas, ini pakai akal yang jernih aja dulu. Orang yang di penjara itu berkali-kali membunuh dan seterusnya, katakanlah kriminal, itu kan di penjara di Indonesia, ya Ambu Hidayah. Terus mereka di penjara, ditahan itu kan ada biaya. Nah, biayanya kan nggak sedikit bagi para kriminal yang hukumannya sampai 15 tahun atau seumur hidup. Yang ngasih makan siapa itu?
Penjara, bukan? Ya, Atau penjara. keluarganya sendiri? Rakyat. Penjara dari pemerintah. Nah, pemerintah itu duitnya dari mana? Dari rakyat. Masa duitnya Ambu Ida, Oyan, ya kan? Orang baik-baik untuk ngempanin orang yang Jahat. penjahat-jahat seperti itu. Nah, ini kan kalau kita berpikir bersih ini. Nah, dengan adanya hukum Islam, hukum qisas seperti ini, sebenarnya simpel, nggak ribet, nggak jelimet. Yang sudahlah eksekusi kalau dia memang benar-benar kriminal murni, penjahat kelas kakap, nggak usah dikasih kehidupan, dah selesaikan seperti itu. Kenapa? Akan memberikan efek jera dan jaminan hidup kepada yang lain. Kita sudah nggak punya waktu untuk ngurusi satu orang ini, ngurusi bertahun-tahun. Betapa, mohon maaf nih, penjahat-penjahat itu dimpanin oleh negara. Nah, sementara ada undang-undang di undang-undang dasar itu, fakir miskin dan anak terlantar di apa? Anak terlantar. Ya, kan ada undang-undang UUD 45 itu fakir miskin dipelihara oleh negara. Kira-kira alokasi fakir miskin dan anak terlantar itu kenyataannya ternyata malah untuk biayai napi, masya Allah. Belum lagi kalau di napi itu nggak muat misalnya, terus bikin lagi, kan repot. Nah, ya mudah-mudahan nanti jangkauannya tentunya mungkin perlu perjuangan juga bagaimana hukum pidana di Indonesia itu sedikit demi sedikit akan mengadopsi dari hukum Islam. Ya tentunya sekarang belum 100%. Ini saya baca tafsirnya Buya Hamka tadi. Saya baca tafsirnya Buya Hamka. Ini di depan saya ada mungkin 10 tafsir ini yang saya baca ini. Menarik uraiannya. Kita lanjutkan dulu nih Ambu Ida. Iya Pak Ustadz. La'alakum. Agar supaya kalian tattaqun menjadi orang yang bertakwa, menjaga diri dari kerugian dunia dan akhirat. Baik. Jadi saya lanjutkan. Nah, kita berpikir jernih nih ya. Berpikir jernih. Seandainya adu argumen segala macam nih di parlemen sana nih untuk katakanlah memberlakukan hukum qisas dan segala macam. Saya yakin perdebatan itu bagi akal yang jernih itu akan diterima nih. Kita rela nggak apabila anak kita dibunuh dengan sengaja atau keluarga kita dibunuh dengan sengaja tanpa ada alasan yang benar, terus yang membunuh itu tiba-tiba cuman diberikan sanksi atau hukuman 10 tahun. Sementara anak kita soleh, ya kan? Anak kita soleh, bermanfaat bagi keluarga, bermanfaat bagi masyarakat. Sementara yang membunuh itu tidak sepadan dengan anak kita. Seandainya dia diberikan kesempatan untuk hidup, kesalehannya mungkin nggak ada apa-apanya dengan yang terbunuh dari keluarga kita. Kira-kira kita rela apa enggak itu? Ya nggak rela. Nggak rela. Itu bagi berpikir jernih. Akan tetapi karena di parlemen itu yang duduk adalah orang-orang yang mungkin hati dan pikirannya nggak bersih, diliputi hawa nafsu, jadi bikin UUD-nya, bikin konstitusinya itu sesuai dengan pesanan. Kira-kira demikian. Penguasa. Mungkin ngantuk Ustaz lagi. Iya. Masalahnya nggak tertidur ada. jadi tidak mendengar. Iya. Masalahnya Abah Luki yang dibahas itu masalah nggak ada fulusnya. Tapi kalau ada masalah fulusnya, ya kan, proyek tender segala macam. Wah, itu kayak gini tuh. Giliran ya Abah Luki ya. Wah, Abah Luki ketawanya kelihatannya serius ini. Artinya apa? Mentertawakan wakil-wakil rakyat yang tidak bertanggung jawab. Giliran ada tender dan proyek, mereka serius. Giliran untuk masalah hukum yang katakanlah sangat bermanfaat untuk rakyat, ada
Kayak soal acuh tak acuh lah. Nah, di sini mereka itu bukan ulul albab, yakni orang yang mempunyai hati dan pikiran yang bersih. Nah, baik, saya ingin sedikit membawakan tafsirnya Buya Hamka. Ini adalah ulama kita, tokoh kita, pahlawan nasional. Bagaimana uraiannya ini terhadap masalah kisos ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita yakin bahwa hukum yang diturunkan Al-Quran inilah jalan yang terbaik. Sekiranya di rata-rata negeri Islam yang berlaku sekarang adalah hukum pidana secara barat, bukanlah berarti bahwa itulah yang lebih bagus. Hanyalah karena beratus tahun lamanya hukum baratlah yang menguasai negeri-negeri Islam sebab mereka dijajah. Benar apa enggak nih? Jadi Islam itu yang agamanya itu mayoritas dulu sebelum India Belanda itu masuk ke Indonesia, artinya orang-orang Islam yang menyebarkan agama, terus akhirnya didajah, terus penjajah itu juga punya hukum, akhirnya hukum mereka yang diterapkan sampai saat ini. Ini ada yang doktor hukum atau profesor hukum di sini itu. Hukum di Indonesia itu hukum Mbah Cecep. Apa Cecep? Hukum di Indonesia itu hukum warisan Belanda itu masih berapa persen Apa Cecep? Banyak. Banyak ya. Banyak. KUHP. Hukum KUHP itu. Nah, Banyak, untuk memperjuangkannya itu kan tidak gampang. Memperjuangkannya kita harus mempunyai wakil-wakil rakyat yang mereka benar-benar wakil rakyat yang menyuarakan kebenaran, menyuarakan aspirasi rakyat dan memperjuangkan bangsa Indonesia dan kaum muslimin. Itu kan nggak gampang hal-hal yang seperti itu. Nah, itu adalah warisan, bukan semata-mata keinginan bangsa Indonesia. Kita akan lanjutkan. Saya baca tafsirnya Buya Hamka ini. Akan tetapi di negeri-negeri Islam yang telah merdeka di zaman sekarang mulai timbul kembali peninjauan atas hukum dan pembinaan hukum yang sesuai dengan kepribadian bangsa itu sendiri. Di antaranya di negara kita Indonesia, tidaklah mustahil bahwa perkembangan pikiran kita akan sampai juga kepada cara yang Islami. Kisos dasar pertama. Jadi landasan pertama adalah kisos. Opsi pertama orang kalau membunuh itu dikisos, dibunuh. Kemudian opsi yang kedua adalah maaf, disertai dengan bayar diat atau denda, kompensasi, yaitu ganti kerugian di bawah tilikan hakim. Nah, itu bahasanya Buya Hamka dulu ya, di bawah tilikan hakim. Ini masih orisinil nih tafsirnya Buya Hamka. Terus yang ketiga adalah dengan adanya hukum kisos. Dengan adanya hukum kisos, nyawa, bayar nyawa sebagai hukum tingkat pertama, terjaminlah kehidupan masyarakat. Orang yang akan membunuh berpikir terlebih dahulu sebab dia pun akan dibunuh. Lantaran itu hiduplah orang dengan aman dan damai dan dapat dibendung kekacauan dalam masyarakat karena yang kuat berlantas angan kepada yang lemah. Wah, itu bahasa pujangganya itu keluar itu. Coba ini ditilik lagi ini. Masyarakat dibendung kekacauan dalam masyarakat karena yang kuat berlantas angan kepada yang lemah. Kira-kira ada yang S1 bahasa Indonesia dulu, berlantas angan kepada yang lemah. Apa tuh maksudnya? Tinggi, bahasa tinggi tadi. Mungkin menindas. Ya, itu tinggi sekali itu. Betul. Masyarakat hiduplah dengan aman dan damai dan dapat dibendunglah kekacauan dalam masyarakat karena yang kuat berlantas angan kepada yang lemah. Terima kasih, Pak Uyan. Akan tetapi kalau si pembunuh hanya dihukum misalnya 15 tahun dan apabila datang hari besar mungkin pula hukumannya dipotong. Biasanya kalau mau 17-an itu kan ada apa tuh istilahnya? Remisi. Di korting lah. Ya, lanjut, saya lanjut.
Ya kalau mau lebaran harga-harga baju dan kue lebaran di korting nih, Abah Luki ya. Lah ini orang jahat masa di korting, dibebani aja, tambah aja. Tuh, kita lanjut. Saya akan lanjutkan. Orang-orang yang telah rusak akhlaknya akan merasa mudah membunuh sesama manusia. Ada penjahat yang bahkan lebih senang masuk keluar penjara. Ada yang memberi gelar bahwa penjara itu adalah hotel Prodeo alias pondokan gratis dan sebagainya. Tuh, hotel Prodeo itu penjara itu. Bahasa Buya Hamka ini. Kemudian ini, sungguh pun demikian, selalu juga ada terdengar ahli-ahli ilmu masyarakat yang meminta supaya hukum bunuh ditiadakan. Tetapi apa yang dikatakan Al-Quran adalah yang paling tepat. Lebih baik dipegang pangkal kata, yaitu utang nyawa bayar nyawa. Adapun membunuh dengan tidak sengaja ataupun dengan sebab-sebab lain, itu dapatlah diserahkan kepada penyelidikan polisi, jaksa, atau hakim sehingga menjatuhkan hukum dapat dengan seadil-adilnya. Sedikit saya kutip uraian dari Tafsir Al-Azhar karya Profesor Dr. Buya Hamka, guru bangsa, pahlawan nasional, dan figur ulama yang betul-betul bisa diteladani. Kurang lebih demikian. Baik, saya menunggu diskusi dari Jamaah Azumiyah, Abah Oyan atau Abah yang lain. Kami persilahkan. Abah Adam, saya minta izin dulu break komersial, iklan dulu ya kan. Ada jeda komersial. Ini saya minum kopi terlebih dahulu, Abah Luki. Bismillahirrahmanirrahim. Ditemenin. Wah, kopi hitam bener nih Abah Adam nih. Masya Allah. Putih. Panas. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu rebon tuh Adam. Abah Oyan, Abah Luki, mungkin Abah Cecep bisa memberikan tanggapan. Ini tentunya yang akrab dengan masalah-masalah hukum. Abah Cecep mungkin bisa memberikan masukan gambaran yang bermanfaat untuk kita. Abah Cecep? Ya. Siap. Ya. Silakan Ya. Abah Cecep, tanggapannya Abah Cecep. Ya, kalau saya tidak seperti itu ya, karena memang membentuk undang-undang tidak gampang ya. Ya. Gitu. Jadi satu yang sudah pernah menyusun perundang-undangan tentu sangat paham sekali bagaimana sulitnya membuat satu pasal itu. Ya. Memang betul kata Pak Ustadz, ada pasal pesanan itu ada ya. Tetapi itu tuh kembali kepada diri kita, apa yang kita mesti kerjakan di situ. Memang sangat sulit, Pak. Sangat sulit menyatukan pendapat, sangat sulit. Betul. Itu juga Pak Lukardono juga bisa bantu saya dalam hal ini ya, karena kita sama-sama membuat satu peraturan itu tidak gampang. Bagaimana kita bisa menyerahkan semua pihak itu tidak gampang. Kata Pak Ustadz itu gampang, bayar bunuh lagi itu juga nggak gampang, Pak. Ya. Pembuktian itu sangat kecuali kalau kita orang dibunuh, itu dibunuhnya kenapa? Kan dilihat dulu, Pak. Betul. Ini tidak segampang itu. Oleh karena itu sekarang hukuman mati itu tidak pernah berhasil karena mungkin orang masih berpikir keras ya di situ untuk menentukan hukuman mati kecuali untuk narkoba begitu ya. Jadi kalau untuk yang lain-lain masih belum terpikirkan dengan baik sepertinya. Ini saya juga tidak bisa berkata lebih ya, karena saya juga tidak ahli betul dalam hal itu. Kita kalau bicara hukum kita tidak bisa bicara di luar seperti ini, tidak bisa menurut saya. Jadi kita harus bicara pada ahlinya. Ruang. Karena kalau kita bicara kalau tidak ahli dalam tidak ahli dalam hukum, kita bicara hukum nanti ngawur, Pak. Jadi sebaiknya ya harus orang yang ahli yang bicaranya. Baik. Itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Abah Cecep. Jadi yang saya sampaikan tadi dari Al-Quran itu bahasanya jelas, mudah dipahami dalam arti hukum memahami Al-Quran, peraturan Allah itu adalah gampang. Yang maksud saya gampang itu adalah memang jelas
hukum ketentuan dalam Al-Quran. Masalahnya yang bermasalah itu bukan hukumnya, akan tetapi manusianya. Kita kaitkan dengan hukum waris, laki-laki itu dapat 2 bagian dari perempuan. Pembagian hukum waris itu kan gampang. Yang sulit itu adalah manusianya itu. Manusia. Jadi kesulitan itu adalah berhadapan dengan orang-orang yang pada gilirannya nanti bahasanya Abah Cecep itu adalah sangat sulit menyatukan pendapat, apalagi kalau ada pesanan-pesanan. Wah, itu. Baik, terima kasih Abah Cecep. Tapi tadi dari Profesor Buya Hamka, beliau menyampaikan seperti ini. Tidak mustahil bahwa perkembangan pikiran kita akan sampai juga kepada cara yang islami. Itu bahasa kalimatnya itu memberikan harapan. Tidaklah mustahil bahwa perkembangan pikiran kita akan sampai juga kepada cara yang islami. Itu yang saya kutip dari Profesor Buya Hamka. Tentunya beliau juga sangat paham dan memahami seluk-beluk di Indonesia, sehingga beliau menyampaikan satu kalimat yang ada harapan, tidaklah mustahil bahwa perkembangan pikiran kita akan sampai juga kepada cara yang islami ini. Kurang lebih demikian Abah Cecep, saya sampaikan terima kasih. Kemudian berlanjut ke Abah Lukardono. Silahkan. Assalamualaikum, maaf baru masuk terlambat. Waalaikumsalam Wah, ini ahli hukum nih. warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Adam ada yang ngacung tuh. Hersia namanya. Bu Hersia, mangga Bu Hersia. Ada tangan kuning ngacung. Tinggal ini Alhamdulillah. mah kita tadi kita ngacung kan. Oh, Kalau pengintar. Punten abi tidak itu masalah pijit. Itu Abah Lukardono diminta sama Pak Ustadz tuh. oh Iya, iya. baru dah. Oke. Kurang ahli hukum kalau saya, hanya kulit-kulitnya aja. Oh, diskusi. Tapi salah satu kesulitannya juga karena mungkin apa yang dikatakan apa saja tadi, keberagaman yang ada di kita yang belum Indonesia. ya, mendukung mungkin itu ya. Nah, ini di sini memang perintahnya kan wahai orang-orang yang beriman. Bagaimana Ya. pada orang-orang yang tidak beriman, kira-kira hukum ini dilaksanakan seperti apa gitu Pak Ustadz? Sekalian tanya nih. Ya. Apa Baik. boleh gitu? Terima kasih. Terima kasih. Memang perdebatan tentang masalah penerapan hukum Islam di Indonesia itu kita berhadapan dengan kemajemukan dengan berbagai suku yang ada di Indonesia, dan itu memang perdebatannya panjang. Seandainya ulama itu, kalau orang yang berpikir ekstrim itu seperti ini, Indonesia itu adalah negara tauhid, artinya bukan dipimpin atau diatur oleh agama, terus dia dibalikin. Hukum yang mana yang Indonesia yang tauhid itu dan segala macam. Ini masalah hukum kisos belum diterapkan dan segala macam. Bukan belum diterapkan, akan tetapi arahnya, perjuangannya masih belum sampai kepada sono. Jauh. Kita masih memberlakukan hukum-hukum itu, ibadah sesuai dengan syariat Islam, haji sesuai dengan syariat Islam. Apanya yang tidak Islami? Ada hal-hal yang belum dijangkau oleh hukum Islam, itu iya. Akan tetapi bukan berarti kita menolak. Akan tetapi kenyataan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia memang tidak mudah, butuh perjuangan. Itu saya kira kata penutupnya demikian. Jadi kalau ada orang yang ekstrim berpikirnya dan segala macam, terus bagaimana hukum Islam tentang masalah kisos kan tidak diterapkan. Mas, bukan tidak diterapkan, belum diterapkan. Belum itu sangat menjadi kunci. Kita akan berbuang. Siapa sih orang yang beriman yang nggak ingin, dan nggak mungkin orang beriman itu akan membunuh saudaranya dengan semau-maunya gitu. Ya, jadi disampaikan ke arah sono. Jangan mengatakan tidak, belum, masih berjuang. Nah, berjuangnya ke arah sono. Sekarang pikirannya itu masih menyelesaikan masalah ekonomi, masalah akhlak, masalah yang lain-lain bangsa Indonesia yang lebih urgen. Kalau untuk ke arah sana, mudah-mudahan nanti bisa terjangkau. Kurang lebih demikian Abah Lukardono. Jadi siap.
Saya juga sering diskusi dengan orang-orang yang seperti itu, saya tanggapin aja. Ini kemarin sedikit cerita ya, ada anak lah remaja itu cerdas. Jadi membahas isu-isu internasional, dia kuliah lah S1 dan segala macam. Lebih dari 15 menit, hampir setengah jam itu saya dengerin aja itu. Nah terus closing statementnya baru setelah hampir 20 menit saya dengarkan, terus saya menyampaikan seperti ini. Apa yang Mas sampaikan itu benar adanya. Kan ada hadis itu, siapa yang tidak perhatian terhadap urusan saudaranya muslim itu bukan dari golongan kami, yakni golongan Rasulullah. Oke lah, kita itu memikirkan nasib saudara-saudara kita yang di Timur Tengah. Akan tetapi prioritas itu kan harus ada. Rasulullah itu bersabda, sabdanya seperti ini. Ada seorang pemuda ingin ikut berperang atau berjihad. Terus ditanya oleh Rasulullah, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Terus sang pemuda tadi menjawab iya. Lalu Rasulullah menjawab, fabihima fajahid, gak usah ikut perang membawa senjata, akan tetapi berjihadlah, berjuanglah untuk kedua orang tuamu. Terus saya sampaikan seperti ini, kita mulai dari bayi sampai sekarang kuliah dibandanin oleh orang tua kita, sementara apa kontribusi kita untuk orang tua? Saya sampaikan demikian. Jadi kalau belajar agama itu parsial, terus biasanya kalau di kampus itu kan suka ada yang doktrin. Ini mohon maaf nih, belak-belakan aja. Benar apa enggak Pak Lukardono? Biasanya ada yang doktrin tentang masalah agama. Nah, kalau doktrinnya itu enggak pas, yang namanya atau semangat mahasiswa itu yang masih remaja atau muda, itu kan lagi menyala-nyala. Sementara dia lupa tentang kewajiban mendasar, yakni beribadah dan berbuat baik kepada orang tua. Itu dulu jangkauannya, jangan terlalu muluk-muluk. Terus saya tanya, akhirnya diem tuh, terus dia nanya masalah tafsir. Ya saya tunjukin, nih cara bacanya, anunya seperti ini. Jadi dia berpikirnya itu kritis, akan tetapi kritisnya itu tidak disesuaikan dengan kenyataan. Ngapain kalian mikirin yang di surga? Bukannya kita nggak boleh berpikir, tapi mungkin yang bisa kita lakukan adalah berdoa. Maksimalkan. Itu dalam Al-Quran pesannya adalah sembahlah Allah, jangan mempersekutukan, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Sampai-sampai dalam hadis sahihnya itu ada seorang pemuda ingin ikut izin berperang, ingin minta izin sama Rasulullah, ditanya oleh Rasulullah, apakah kedua orang tuamu masih hidup, wahai pemuda? Naam, iya, fabihima fajahid, maka berjuanglah untuk kedua orang tuamu. Mungkin Rasulullah juga ngerti, ini nanti pemuda ini kalau ingin perang untuk gagah-gagahan atau untuk ingin cari harta rampasan perang atau ingin cari cewek. Ya zaman dulu kalau perang kan hartanya dapat, terus perempuannya dapat. Jangan-jangan motivasinya pemuda ini bukan untuk membela agama, akan tetapi untuk something, untuk sesuatu. Nah akhirnya muncul, diingatkan lagi, orang tuamu masih hidup apa enggak? Kalau orang tuamu masih hidup, bantu dia, kasihan dia, enggak usah muluk-muluk. Kurang lebih demikian Lukardono. Jadi sekali lagi, bukan kita tidak menerapkan hukum Islam yang lain di Indonesia, akan tetapi belum. Dan tentunya masih proses perjuangan. Terima kasih Abah Lukardono. Mungkin ada yang ingin kita buka sesi tanya jawab atau diskusi bagi yang lain? Ada yang mau bertanya? Saya. Abah Hoyan. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Hukum kisos itu kan kalau tidak salah ada di Taurat dan Injil juga ya Pak Ustadz. Top. Dan Allah kemudian memfirmankan lagi kepada Rasulullah Muhammad SAW mengenai kisos ini. Nah, terus ini hubungannya dengan yang tadi itu baca cep, hukum-hukum di Indonesia itu mungkin 80% itu masih dari Barat ya, dari Belanda kalau nggak salah. Sampai hukum keuangan kalau tidak salah masih bahasa Belanda itu ada kalau tidak salah. Betul, masih sedikit yang ya kalau saya kembali mundur gitu, ada kemungkinan kan itu mereka kan mungkin juga membuat undang-undang itu tidak kenal Al-Quran mungkin ya, sehingga betul. Yang dia buat itu yang kita adopt sekarang karena kemampuan kita untuk adopt dan kemudian
harus menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat Indonesia gitu, Pak Ustadz. Nah ini saya setuju bahwa kita harus yakin bahwa suatu saat tadi yang dikatakan oleh itu akan kembali ke sana. Ya. Karena ya insya Allah saya lihat perkembangan sejak saya masih muda gitu, perkembangan para ustadz, para azumiyah juga nih nambah ilmunya nih kelihatannya ini. Sehingga keyakinan kepada ayat-ayat Al-Quran ini insya Allah tambah dan kita tambah baik. Dan saya yakin meskipun kisah itu juga kita adopt, tapi kan harus dengan adil tentunya itu. Betul. Tidak semudah itu. Bahkan di ujung ayat itu kan lebih baik memaafkan katanya gitu. Betul. Dan sebagainya. Tapi kan juga harus dilihat kalau memang itu sudah penjahat apa namanya, bukan kalengan, penjahat sudah penjahat pisan gitu ya. Nah itu mungkin sudah tidak ditolerir gitu. Nah kemudian yang kedua mengenai tadi kita juga secara tidak langsung ya membayar pajak, pajak, kemudian kita membayari saudara-saudara kita yang sebut saudara, ada manusia juga ya, yang di prison itu, yang dihukum itu, ya paling tidak itu juga salah satu kalau kita angkat doa lah, mudah-mudahan mereka dibukakan hidayah dan mereka menjadi baik. Itu saja mungkin lah. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Abah Oyan, melihat dari sisi seandainya dan bukan seandainya ya, sudah tentu di antara retribusi atau pajak yang kita berikan kepada pemerintah negara bangsa Indonesia itu sebagian adalah dialokasikan untuk para narapidana, dan tidak sedikit saudara-saudara kita yang ada di narapidana itu setelah keluar menjadi orang yang bertaubat, menjadi orang yang betul-betul merubah dirinya. Nah itu pikiran yang sangat-sangat positif. Nah itu kalau dalam jangkauan kajiannya, fikihnya itu kan ada maqasidus syar'i, tujuan syarak. Nah, jadi di penjara dulu kenapa tidak diberlakukan langsung hukum qisas, karena ada tujuan-tujuan syarak itu tadi, yakni mungkin bisa diharapkan taubatnya, mungkin bisa diharapkan kebaikannya, dan seterusnya dan seterusnya. Terus yang ingin saya tanggapi dari apa yang disampaikan oleh Abah Oyan, ada ungkapan penjahat kelas itu. Artinya yang namanya pengedar narkoba, saya yakin berdasarkan survei yang saya jumpai, ini masalah narkoba nih ya, memang saya sangat setuju dihukum mati, dihukum mati. Saya punya pengalaman seperti ini Abah Oyan, nyata ini di hadapan saya. Saya punya kenalan, anaknya orang mulia, anaknya orang hebat. Nah, gara-gara dia itu dulu sekolahnya katakanlah di daerah Blok M sono, anaknya orang kaya. Akhirnya apa? Dia punya kelebihan harta dimanfaatin oleh temannya. Terus akhirnya apa? Diajak untuk beli-beli itulah narkoba dan segala macam. Pada gilirannya akhirnya kecanduan. Sampai sekarang usia di atas 40 tahun belum menikah. Kenapa belum menikah? Siapa yang mau menikah? Orangnya gagah dan segala macam. Lewong diajak ngobrolin Bandung, dia ke Jogja. Diajak ngobrolin Jogja, dia ke Semarang. Jaga Sembung. Wah, itu kan benar-benar merusak manusia, merusak masa depan. Saya betul-betul nangis ya Allah. Sampai kalau habis sholat itu pegang kaki saya itu Abah Cecep. Pak Ustadz Joko, tolong doain saya ingin nikah Ustadz. Iya Bang, iya Mas. Yang penting sholat berjamaah, minta sama Allah. Sampai mau nangis. Saya itu tersentuh Abah. Ya Allah, ini orang baik, anaknya orang baik, keluarga baik-baik. Gara-gara narkoba jadi korban pengedar, akhirnya masa depannya jadi istilahnya tertutup itu. Kan kalau dia meninggal nggak punya keturunan, kan berarti mematikan kehidupan. Saya sangat setuju pengedar narkoba, pengedar ya, bukan pemakai ya, pengedar narkoba, bos narkoba nggak ada, harus dihukum mati. Kenapa? Karena mereka mematikan kehidupan anak bangsa yang sangat banyak sekali. Dah, kurang lebih demikian. Bagaimana dengan koruptor?
koruptor lebih lagi itu harus. Lagi hukum mati aja itu mah. Tiongkoknya berani hukum mati. Kita belum berani. Nah, itu masalahnya. Itu masalahnya. Kalau narkoba kemarin kan sudah ada yang dieksekusi di Nusa Kambangan itu. Sudah banyak. Nah, dan dia diberikan kesempatan untuk bertaubat. Lalu eksekusi misalnya besok hari Jumat persis tepat jam 12 WIB. Nah, dieksekusi. Selebihnya dia bisa sholat taubat, berzikir, akhirnya dor. Itu kan kesempatan juga. Nah, masalah korupsi ini yang katanya Abah Adam udah gergetan itu. Mulai dari dulu itu kelihatannya fokus masalah korupsi itu. Nah, kenyataannya itu kok masih ada tanggapan mungkin dari yang lain? Yang Abu lain, Imas, silahkan. Boleh, Pak Adam. Boleh. Aduh, ini menarik sekali masalah hukum ya. Jadi memang betul untuk membahas satu peraturan itu tidak mudah. Ternyata berbagai kepentingan akan muncul nanti dalam pembahasan itu. Nah, sudah bikin peraturannya juga sulit. Nanti menegakkannya pun itu tidak mudah juga, Pak Ustadz. Ya. Jadi kembali lagi kepada iman dan nurani iman dan ya pokoknya mungkin kalau orang beriman dia tidak akan berani bermain-main dengan hukum yang harus ditegakkan. Nah, mungkin para yang mempunyai profesi hakim, jaksa atau polisi ataupun penegak hukum lainnya itulah yang sebetulnya yang harus betul-betul dibekali untuk menegakkan hukum itu secara adil, secara benar. Jangan berdasarkan pesanan. Nah, ini barangkali yang sedang terjadi, yang fenomena ini banyak terjadi seperti itu. Udah bikin peraturannya juga tidak mudah. Setelah jadi pun untuk menegakkannya ternyata tidak semuanya bisa menegakkan dengan baik. Nah, mungkin kita hanya bisa berdoa saja ya untuk para pensiunan ini, semoga para yang menjalankan pengawasan terhadap hukum yang berlaku ini bisa berjalan dengan baik gitu. Mungkin itu hanya pendapat saya aja Pak Ustadz, karena saya tidak mengerti kalau hukum Islam itu ternyata kan tidak mudah juga untuk dilaksanakan ya. Mungkin itu saja Pak Ustadz, terima kasih. Baik, terima kasih Ambu Imas, masukan dan pernyataan uraian yang sangat signifikan, sangat baik. Tadi berbagai kepentingan ketika katakanlah hukum itu dimusyawarahkan, mau diperjuangkan, belum lagi tantangan untuk menjalankan peraturan. Pada gilirannya kembali kata Ambu Imas kepada iman. Orang kalau hatinya ada iman, pasti dia tidak akan bermain-main untuk melawan aturan atau melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya amati dan saya pelajari, ya, ini sebatas analisa saya yang cepat ini ya. Orang itu kalau sudah terpenjara, artinya tidak bebas, itu dia akan serba salah. Terpenjara dalam arti tidak merdeka. Tidak merdeka dalam arti mulai dari awal dia sudah menerima katakanlah sogokan-sogokan, sesuatu dari orang lain, itu nggak bakalan merdeka. Ada figur hakim yang dulu sempat saya idolakan, yakni almarhum Pak Baharudin Lopa. Oh, itu jaksa Pak, jaksa itu Pak. Pak Baharudin Lopa itu. Ya, kalau itu jaksa, kalau Pak Hakim itu Bismar Siregar. Nah, itu figur-figur seperti itu, Abah Cecep, mungkin sekarang di Indonesia bisa dihitung dengan jari. Benar apa enggak, Abah Cecep? Betul. Bisa Contoh yang dihitung menarik Pak Ustadz kemarin itu, seorang istri memarahi suaminya karena mabuk. Jaksanya kemudian nuntut. Nah, itu kan luar biasa. Sampai ke puncak akhirnya dibebaskan istrinya. Ya. Itu. Wah, suaminya mabuk, istrinya marah, terus suaminya dituntut oleh jaksa. Jaksa diberhentikan semuanya. Itu Masya contohnya Allah. sudah ada perkembangan yang baik itu. Ya. Terima kasih Abah Cecep. Jadi tokoh-tokoh kita itu ada Pak Baharudin Lopa, jaksa, terus ada Bismar Siregar, terus ada yang dari situ Bondo itu yang dijuluki Hakim Killer itu siapa itu? Dari situ Bondo itu. Aduh, lupa nama
Namanya Jawa kok, nama Jawa itu. Artijo Kautsar. Ya, Artijo Kautsar itu pernah saya baca, itu hakim killer katanya itu. Masya Allah, nggak ada kompromi itu. Ternyata Abah Cecep entah karena pesanan atau apa yang diharapkan untuk bisa, ya katakanlah beberapa periode, Pak Baharudin Lopa itu tanpa diduga beliau wafat dan meninggal di Mekah Al-Mukarramah. Beliau waktu zamannya Gus Dur itu yang saya ingat itu. Ya. Itu saya udah senang tuh. Itu ibaratnya ketika Pak Baharudin Lopa jadi Menteri Kehakiman, itu kira-kira koruptor pada apa itu Abah Luki? Pada meter. Ngehep-hep, Ustaz. Ngehep-hep. Masya Allah. Masya Allah. Itu ya saya gambarkan seperti ini. Orang kalau sudah merdeka tidak punya terpenjara oleh sesuatu, hidupnya nanti juga akan nyaman. Saya yakin para abah, para ambu di Azumia dengan kenyataan hidup, walaupun Anda punya prestasi, tapi kadang-kadang prestasinya tidak dihargai sesuai dengan prestasinya, akan tetapi Anda adalah orang merdeka, Anda adalah orang bebas. Hidup dengan bebas, tanpa terpenjara oleh sesuatu, itu sangat nikmat. Benar apa enggak Abah Cecep? Betul. Abah Oyan, walaupun Abah Oyan setiap hari berteman dengan ayam, akan tetapi Abah Oyan senantiasa bebas hati dan pikirannya, bisa menyampaikan apapun tanpa ada keraguan sedikit pun, karena menjadi pribadi yang bebas, tidak terpenjara oleh sesuatu yang mengikat. Itu semalam saya pernah itu makan. Ayamnya juga beku. Ayamnya baik, nggak pernah protes. Ayam sudah dibekukan. Betul. Saya pelajari itu kehidupan. Ternyata orang kalau bebas tidak terpenjara oleh kepentingan, tidak terpenjara oleh sesuatu, hidupnya bebas, bisa nyaman kemana-mana. Anak keturunan juga diberikan kebaikan. Itu perhatikan apa yang saya sampaikan, karena saya berdasarkan Al-Quran, berdasarkan pengalaman hidup, melihat orang itu kalau baik, keturunannya juga akan baik. Terus ketika keturunannya baik, di masa-masa para abah yang sudah melewati asar itu juga indah. Ya Abah Adam ya, itu Abah Adam cucunya 4 apa berapa nih Abah Adam? 4. Itu kan bisa menikmati masa senja yang indah, ya kan? Dengan anak cucu yang indah-indah pula. Soleha. Soleha. Amin. Masya Allah. Abah Adam, mungkin ada closing statement dari siapa ini? Dari Abah Oyan. Ya, Abah Oyan. Baik, tidak ada lagi yang tanya yang ini. Ya, cukup rumit kalau hukum. Aduh. Satu kali sedikit aja, Bah. Kompleks. Nah, Pak Luki. Kalau yang kisos itu algojonya gimana tuh, Ustaz? Kalau kisos itu memang tidak serta-merta itu yang melakukan adalah pihak korban. Itu harus berdasarkan peraturan. Jadi yang menyelenggarakan kisos itu adalah pemerintah. Karena wewenang kisos itu adalah pemerintah. Tidak boleh perorangan itu melakukan hukum kisos. Itu nggak boleh dalam agama. Harus pemerintah yang melakukan eksekusi. Tidak boleh perorangan. Makanya Al-Gujo itu ditunjuk oleh pemerintah. Seperti di Mekah Al-Mukarramah biasanya kan setelah hari Jumat. Ya, hari Jumat. Itu dipertontonkan. Biar menjadi efek jerah. Sekali lagi, tidak boleh perorangan, itu harus pemerintah yang melaksanakan. Pemerintah kan punya tangan di bawahnya, ada hakim, ada jaksa, ada polisi, dan ada eksekutor. Wallahu alam, kurang lebih demikian Abah Luki. Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Pernah ngelihat gitu. Ya, hukum kita, kalau kita ngelihat hierarki hukum, yang paling atas kan undang-undang, baru peraturan pemerintah, baru di bawah-bawahnya ada perda, ada permen, ada segala macam. Nah, yang sekarang saya bicarakan itu yang paling atas, undang-undangnya aja waktu ditetapkan sama itu yang wakil rakyat itu udah mulai dibelok-belokin.
Gitu. Jadi gimana ke bawahnya? Pentingan. Ada kepentingan itu. Iya kan, rally Off the record semua itu. Gimana? kan sifatnya rally kan. Darah Apa? umum. Apa Sudah Adam? tahu. Itu ternyata nggak jauh beda dengan zaman Rasulullah. Mereka itu menghadapi para orang Yahudi, ahlul kitab, yang ahlul kitab itu termaktub juga apa yang tadi disampaikan oleh Abah Hoyan, ada hukum kisos dalam kitab Taurat. Tapi untuk melaksanakannya, itu para rahib itu kan berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang tajir-tajir, ya kan? Sementara ahlul kitabnya juga dikasih something, dikasih sesuatu. Ayo coba bayangkan. Itu mau menerapkannya juga bermasalah. Jadi Rasulullah itu di Madinah bisa kita betul-betul jadikan tolak ukur untuk teladan kita bagaimana Rasulullah menghadapi yang macam-macam itu. Nah, sementara sekarang itu terpaut jauh dari Rasulullah, kualitas manusianya juga sangat jauh beda dengan Rasulullah. Jadi analisanya Adam dibelak-belokkan, zaman dulu juga ada dibelak-belokkan. Jadi orang itu kalau berzina itu kan harusnya hukumnya itu dirajam kalau orang sudah punya suami. Nah, oleh pendeta katakanlah rahib ulama Yahudi atas dasar kedekatan tajir-tajir itu yang kaya-kaya malah digundul. Jadi orang berzina itu digundul. Nah, ini hukum dari mana kan kayak gitu. Itu kan sudah dibelokkan. Nah, terima kasih bahasanya Abah Adam itu kena dibelokkan. Nah, itu saya langsung nyambung ke sono itu. Makasih ya, Pak. Ya itu Pak Ustadz. ya, Pak Ustadz, ya. Ambur ini apa? Jadi kalau begitu itu zaman sekarang ini agak susah ya menerapkan Islam secara kafah ya. Baik. Karena untuk menghukumi seseorang itu tidak sesuai dengan yang diperintahkan Allah. Baik. Bahasanya itu bukan tidak kafah, akan tetapi umat Islam sekarang itu menuju ke arah bagaimana hukum Islam itu secara kafah, ya kan? Nah, kita berhadapan dengan orang-orang yang non Muslim di Indonesia. Nah, udkhulu fis silmi kafah maknanya adalah masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Tentunya ada proses. Tentunya ada proses menuju ke arah kafah tersebut. Nah, proses itu yang harus kita jalani dengan baik, dan kita tidak boleh berputus asa, tetap harus berjuang menegakkan aturan Allah di muka bumi ini, karena bagi orang yang beriman tidak ada hukum yang terbaik kecuali hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahasanya itu memang kita diperintah untuk masuk secara kafah. Nah, masuknya itu kan butuh proses, butuh perjuangan. Nah, kurang lebih demikian, Ambu Regiwati. Ya, was Ambu Regiwati belum, nanti dilanjut. Ya memang pengalaman saya puluhan tahun lah, 30 tahun lebih mungkin saya ikut juga banyak berkecimpung di peraturan perundangan, khususnya di bagian pelayanan publik. Memang jauh sama kisosnya, belum nyampe lah saya ke sana. Yang saya lakukan dulu itu menyamakan lah dengan konsep yang ada di Islam ini, di mana ada wajib, ada sunnah. Nah, di pemerintahan pun saya dulu buatkan konsep, ada yang namanya urusan itu hak dan kekuasaan. Nah, urusan itu ada urusan yang wajib dan ada urusan yang opsional, jadi sunnah di dalamnya. Nah, di mana urusan wajib itu misalnya pendidikan, kesehatan, kayak begitu-gitu, itu masukkan urusan wajib. Tapi kalau yang pariwisata dan lain-lain itu sunnah. Gitu. Nah, itu yang saya lakukan yang sampai hari ini masih berlaku. Gitu. Nah, ini ya dimirip-miripkan ke yang tadi hukum Islam lah, wajib, sunnah kayak gitu. Sebenarnya sih nggak mirip, cuma dimirip-miripkan. Belum nepi lah kalau kisos mah jauh.
Baik, terima kasih Abu Adam. Saya ingin sedikit memberikan tanggapan sedikit, nanti mungkin bisa dilanjut diskusi. Memang para ulama zaman dulu, para wali yang menyebarkan agama Islam di Indonesia, itu yang dibawakan nilai-nilainya terlebih dahulu. Nilai-nilainya itu kalau bahasa Abu Adam itu bahasa tawadu, bahasa rendah hati, bahasa low profile, ya kan, dimirip-miripkan. Sebenarnya benar, ada urusan wajib, ada urusan yang opsional. Urusan opsional itu artinya jika dilakukan berpahala, tidak dilakukan juga tidak berdosa. Kita sudah wajib itu adalah misalnya melaksanakan sholat. Bagi warga negara adalah taat kepada pemerintah dan bayar pajak. Nah, opsionalnya bagaimana? Nah, kita dituntut, nah itu sebenarnya udah terinspirasi dari, kalau dalam bahasa fikihnya itu ada 5 hal yang menjadi kewajiban dalam agama, yakni menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, yaitu hifdzun nafas, lalu menjaga kesehatan dan menjaga pendidikan. Itu adalah pokok daripada diberlakukannya hukum agama di situ. Itu maqasidus syar'i. Tujuan-tujuan agama itu apa sih sebenarnya? Menjaga agama. Kemudian menjaga akal. Bagaimana akal manusia itu terjaga, maka jauhi minuman keras dan seterusnya. Menjaga jiwa. Nah, turunannya adalah hukum qisas ini. Kemudian menjaga kesehatan. Lah gimana kalau kita nggak sehat, mau beribadah, mau beraktivitas? Maka dari itu pemerintah harus menjamin kesehatan rakyatnya, terus pendidikannya. Maka dari itu anggaran pendidikan itu di Indonesia berapa? Wah, itu cakep apa Adam? Cakep. Itu terinspirasi dari nilai-nilai agama. Emang itu yang wajib-wajib itu, misalnya pendidikan, kesehatan menjadi wajib dan pengaruhnya ke anggaran, ke perencanaan, ke program, kegiatan. Nah, itu saya susun sampai 30 tahun belakangan ini. Sampai hari ini. Masya Allah. Itu. Ya, mudah-mudahan kepake. Amin. Berkah. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, memang pikirannya Abah Adam itu kayak gitu, kelihatannya diam gelendem, akan tetapi pikirannya itu brilian. Bikin Azumiyah, gara-gara ada Azumiyah kita kenal Abah Luki, Abah Oyan, Ambu Reki. Itu kan pikirannya Abah Adam, kelihatannya orangnya diam gelendem, akan tetapi pikirannya brilian, Masya Allah. Kreatif. Pak Ustadz, kalau di Islam ada pajak nggak? Islam itu zakat kan pajak. Zakat itu kan pajak. Infak, zakat, apa itu? Kalau jizyah, istilah jizyah itu di Arab, di dalam agama itu adalah istilah jizyah. Jizyah itu pajak. Pajak itu dipungut dari orang non-muslim yang hidup di negara Islam yang mendapatkan jaminan keamanan dan sebagainya. Baru non-muslim itu diambil jizyah atau pajak. Nah, istilahnya ya sama aja, pungutan. Kalau dalam Islam itu zakat, kalau dalam orang non-muslim itu namanya pajak atau jizyah. Artinya pengeluaran sebenarnya untuk kemaslahatan umum, kemaslahatan masyarakat. Kurang lebih demikian, Ambu Reki. Iya, jizyah itu untuk kafir zimmi kan? Ya, non-muslim kafir zimmi. Iya, kalau kita kan udah zakat, infak, sedekah itu kan nggak usah harus pajak lagi mestinya. Sebenarnya menurut aturan itu. Kok kita kan double jadinya. Tapi bisa diajukan, Ambu Regi, bisa diajukan tuh ke pemerintah. Jadi ada pengurangan kalau kita sudah bayar zakat. Hanya harus ada tanda bahwa kita bayar zakat gitu. Nah, harus. Tapi pengurangan kan, zakat tetap aja bayar kan? Bukan, artinya pajak kita kan di pemerintah nih, pajak di pemerintah, kita bayar pajak, tapi kita bisa dikurangi dengan bayaran pajak kita, zakat kita. Saya pernah belajar untuk pernah ditawarin gitu, tapi saya bilang saya zakat aja, pajak juga nggak apa-apa untuk pemerintah. Iya, untuk kemaslahatan bangsa. Dan itu wa ma yunfiqu min syai'in wa huwa yukhlifu. Tidaklah seorang hamba itu berinfak dengan apa istilahnya itu zakat, sedekah, wa huwa yukhlifu.
pasti Allah akan menggantikannya. Tapi memang apa yang dipikirkan oleh Ambureki itu memang benar, orang Islam di Indonesia itu udah bayar zakat, terus bayar pajak juga dan sebagainya, kan double-double Ustadz. Nah solusinya itu tadi disampaikan oleh Abah Oyan bahwa sekarang kan ada Basnas itu Badan Amil Zakat Nasional, dan saya pernah berjumpa dengan mantan ketua Basnas yakni Pak Profesor Ki Haji Didin Habiduddin. Beliau pernah di masjid saya pernah diskusi sama beliau. Ternyata itu nanti bisa dikemukakan juga. Tapi kan katanya Abah Oyan, masa kita orang yang beriman sudah kualitas super minta ACC sama Basnas, kan gengsi dong, ya kan? Kira-kira zakat ya zakat aja, infak ya infak aja. Toh harta kita juga nggak berkurang, bahkan beliasdat bertambah dalam arti bisa bertambah diganti oleh Allah berupa materi, yang jelas adalah bertambah keberkahannya. Tapi yang saya maksud begini Pak Ustadz, kalau zakat itu dalam pajak itu dalam Islam itu kan istilahnya jizyah yang diperlakukan untuk kafir zimmi. Jadi kalau kita ditarikin pajak berarti kita dianggap kafir zimmi dong. Oh iya, enggak lah Bu, enggak sampai ke sana lah. Bukan, artinya di Indonesia itu kan peraturannya itu Indonesia itu bukan negara Islam, akan tetapi nilai-nilai agama juga tidak ditolak di negeri di Indonesia ini. Jadi berpikirnya harus jangkauannya adalah luas. Negara Indonesia adalah bukan negara agama, akan tetapi juga bukan negara anti agama. Toh sila yang kelima itu adalah apa yang bertentangan dengan agama. Nggak ada sama sekali. Ketuhanan yang Maha Esa, Qul huwallahu ahad. Kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya apa? Kita disuruh oleh Allah untuk wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kalian kepada manusia sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian. Dan persatuan Indonesia itu adalah nilai-nilai Al-Qur'an. Jadi kalau mendefinisikan seperti itu, kita umat Islam di Indonesia udah dipungut zakat dan juga udah dipungut pajak, berarti kita dianggap kafir zimmi dong. Bukan seperti itu. Jadi di Indonesia itu zakat sebenarnya kan kesadaran diri juga dari orang yang beriman. Kalau di zaman khalifah ya memang mungkin ada kayak buku notanya, ada kwitansinya, tapi di kita kan insya Allah enggak, karena umat Islam di Indonesia sebenarnya jauh lebih top. Bayar zakat aja enggak pakai kwitansi, sudah ikhlas aja ya, apa hoyannya? Iya. Ya bayar zakat ya juga bayar pajak. Wallahu alam. Diskusi kita malam ini kelihatannya cukup menarik, Abah Adam. Ya, bagus. Ya memang untuk menentukan di pemerintah, menentukan pajak itu ada filosofinya, Bu Regi. Jadi sebelum kita tentukan apa pajak, ada retribusi juga, kita ada punya filosofinya sehingga kita bisa menentukan peraturan perundangannya yang berkaitan dengan kemaslahatan atau berkaitan dengan kembalinya apa yang telah diinvestasikan kalau itu bentuknya retribusi. Gitu. Jadi ya agak kita harus menyesuaikan lah dengan kita agama Islam, lalu kemudian di pemerintah kita punya peraturan perundangan, kita sesuaikan semua. Baik, untuk sebelum kita terlalu larut malam, mungkin Abah Oyan akan menambahkan dengan closing statement. Mangga Abah Oyan. Terima kasih Pak Adam. Dari ayat 1 surah Al-Baqarah ayat 178, 179 ini ada, kita lihat adanya hukum-hukum yang hukum harus dilaksanakan mungkin oleh kita sendiri dan juga ada hukum oleh orang lain, misalnya negara dan sebagainya. Nah itu yang mungkin harus kita pisahkan. Tetapi di dalam 179 ini ada disebutkan mengenai jaminan kehidupan di dalam kisos ini. Saya jadi ingat ke Asmaul Husna Al-Hafiz, Pak Ustadz, yaitu Al-Hafiz itu adalah Allah yang memelihara, melindungi ciptaannya dari semua kerusakan dan kekacauan. Nah ini
yang harus kita imani adalah marilah kita manfaatkan sebaik-baik pemeliharaan dan perlindungan Allah yang telah diberikannya kepada kita. Lindungilah diri kita dari kejahatan, perbuatan maksiat, dan dari dosa. Bantulah dan lindungilah orang lain. Ingat dan jagalah firman-firman Allah di dalam Al-Quran, hukumnya yang suci dan sabda para nabinya. Saya kira itu Pak Bahadam closing letter-nya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita tutup dengan doa Pak Ustadz. Baik, terima kasih Pak Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni semua dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa saudara-saudara kami, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Ya Allah, Engkau mempunyai nama Al-Hafiz, yang maha memelihara, yang maha menjaga. Jagalah diri kami dengan mengikuti aturan-aturan-Mu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Hafiz, Engkau menjamin kebaikan-kebaikan yang telah Engkau berikan dengan mengikuti perintah-perintah-Mu, menjauhi larangan-larangan-Mu. Ya Allah, diingatkannya kami dengan nama Ya Hafiz, yang maha menjaga. Selama ini kami tidak pandai menjaga aturan-aturan-Mu. Pada gilirannya kami menjumpai kesulitan-kesulitan. Untuk itu ya Allah, Engkau juga mempunyai sifat At-Tawwab, yang maha menerima taubat. Berikanlah kesempatan kepada kami untuk kembali bertaubat kepadamu ya Allah. Dan lebih dari itu, Engkau juga menjaga, yang maha Hafid, yang maha memelihara, yang maha menjaga. Jagalah diri kami dengan mentaati segala perintah-Mu, menjauhi larangan-Mu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, pada gilirannya apabila kami mengikuti perintah-Mu, menjauhi larangan-Mu, pasti kami akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Ya Allah, jagalah kami, jagalah iman kami, jadikan kami, keluarga kami, anak keturunan kami sampai yaumil qiyamah hamba-hamba-Mu yang beriman, hamba-hamba-Mu yang bertakwa ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, pada gilirannya kami juga akan meninggalkan dunia yang fana ini. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah, dan jadikan negeri kami, negeri Indonesia ini, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadikan hamba-hamba-Mu yang memimpin negeri ini, hamba-hamba-Mu yang beriman dan bertakwa, agar bisa membawa bangsa Indonesia ke jalan yang Engkau ridhoi. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Terima kasih.